Salam. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari Efesus 6 ayat 10 sampai 12 dalam tema mengenakan perlengkapan senjata Allah. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita bersyukur atas negara kita yang baru saja merayakan hari kemerdekaan ke-76. Kita mengetahui bahwa momentum proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno dan Hatta merupakan titik puncak perjuangan bangsa kita dalam berperang melawan penjajah. Namun demikian, bangsa kita bukan berarti telah berhenti berperang, baik melawan bangsa asing yang belum mengakui secara penuh kedaulatan negara Republik Indonesia maupun musuh-musuh dari dalam negeri sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan di dunia ini, manusia membutuhkan kemerdekaan yang sejati, yaitu merdeka dari kuasa dosa dan maut. Untuk memperoleh kemerdekaan sejati, kita harus percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Tuhan Yesus telah berkorban di kayu salib untuk menebus kita dan memberikan kita kemenangan atas kuasa dosa dan maut. Dengan demikian, kita merdeka secara rohani, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Galatia 5 ayat 1a. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Setelah kita merdeka dari kuasa dosa, bukan berarti kita tidak mengalami peperangan rohani lagi. Kita terus menghadapi peperangan rohani melawan kuasa iblis yang selalu berusaha supaya kita jatuh kembali ke dalam dosa. Alkitab menjelaskan bahwa kehidupan kekristenan tidaklah adem ayem saja, tetapi penuh dengan peperangan dan gejolak. Setelah seseorang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, si iblis terus berusaha untuk menarik dia gagal melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Rasul Petrus mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita pernah menonton tayangan dokumenter di televisi tentang kehidupan satwa liar. Bagaimana seekor singa berburu untuk memangsa seekor rusa atau zebra atau banteng liar dalam kawanannya. Singa tersebut biasanya akan menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mengamati mangsa yang terlihat lemah. Singa memilih menghabiskan waktu berjam-jam untuk memilih mangsanya dibandingkan dengan waktu sekitar 5 menit yang dibutuhkan untuk mengejar dan menangkap mangsa tersebut. Rasul Petrus menggambarkan seperti itulah iblis yang selalu mengincar orang-orang percaya yang lemah, yang akan menjadi mangsanya, supaya orang percaya tidak lagi melakukan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, Rasul Petrus mengingatkan orang percaya untuk tetap sadar dan berjaga-jaga. Seorang pencuri tentu saja akan berpikir 2 kali apabila daerah yang akan diincarnya ternyata penuh dengan orang yang bertugas ronda atau berjaga-jaga. Demikian juga dengan iblis. Ketika
dia melihat orang Kristen berjaga-jaga, tentunya iblis akan berpikir 2 kali untuk menyerangnya. Walaupun demikian, bukan berarti iblis akan mundur begitu saja. Tetapi dia akan terus berusaha mencari waktu yang baik untuk bisa menyerang kembali. Dia datang dengan auman-aumannya, yaitu dalam bentuk intimidasi-intimidasi. Iblis terus berusaha membuat orang percaya menjadi bingung, patah semangat, hilang kesabaran, atau membuat seseorang terlalu membesar-besarkan persoalan sendiri. Seorang hamba Tuhan yang bernama George Whitefield, pelayan Tuhan yang luar biasa, mengatakan ada sedikitnya 6 cara iblis untuk menjauhkan orang Kristen dari Tuhan. Yang pertama, iblis berusaha mendorong seseorang hidup dalam keputusasaan dan minder karena melihat dosanya begitu besar, sehingga dibandingkan dengan standar Allah, dia merasa tidak layak. Orang demikian bisa saja bukannya mencari Kristus, salib, dan pengampunan Tuhan, tetapi dia bisa saja berpikir untuk semakin jauh dari Kristus. Karena merasa tidak layak untuk berdoa, mengakui dosa, dia memilih untuk tidak berdoa dan malah semakin jauh dari Tuhan. Cara iblis yang kedua, menurut George Whitefield, iblis mendorong seseorang dalam kesombongan rohani, yaitu memikirkan dirinya lebih rohani daripada orang lain. Contoh yang demikian adalah saat seseorang yang dalam pelayanan bukan karena panggilan, tetapi karena menganggap orang lain kurang rohani, dirinya yang paling rohani. Cara ketiga, iblis berusaha membuat seseorang ragu akan kesetiaan Tuhan. Ragu bahwa Tuhan yang memegang kendali atas hidup kita. Ketika kita sudah lama ikut Tuhan, tapi ternyata suatu saat diperhadapkan dengan kesulitan atau pergumulan berat, sangat mungkin kerohanian kita jatuh dan akhirnya mencari cara sendiri untuk mengatasi masalah. Kita tidak lagi berteriak di hadapan Tuhan, "Tuhan, kasihani saya." Tetapi bisa saja kita mencari jalan pintas menurut pikiran kita atau menurut nasihat orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Keempat, iblis berusaha membuat seseorang penuh dengan pemikiran yang menolak Allah dan penuh dengan ketidakpercayaan. Orang tersebut bisa merasa doanya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dia bisa merasa segan dan mudah beralih kepada ketidakpercayaan terhadap Tuhan. Cara kelima menurut George Whitefield, iblis berusaha mencobai seseorang melalui orang terdekat, bisa saja temannya atau anggota keluarganya. Adam jatuh karena istrinya Hawa. Salomo jatuh karena istri-istrinya. Dalam keluarga bisa saja ada anggota keluarga yang melarang anggota keluarga yang lain pelayanan. Cara keenam, iblis berusaha mundur sebentar dari seseorang dan menyerangnya pada waktu yang lebih baik. Ketika seseorang sedang mengalami kebangunan rohani,
Dia rajin menjalankan panggilannya melayani. Dia berdoa setiap hari, mengambil Alkitab dan membacanya setiap hari. Pelayanannya di mana-mana dan penuh dengan buah. Kemudian karena kesuksesannya, dia mulai tidak bergantung lagi kepada Tuhan. Dia mulai mundur relasinya dengan Tuhan. Pada saat seperti ini, setan berusaha untuk menyerang dengan menggoda agar orang tersebut mundur sejenak dari pelayanan, mundur dari perang. Bapak Ibu Saudara, kita harus hati-hati dengan semua cara ini. Kalau kita memperhatikan, bukan hanya yang keenam ini, tapi banyak cara iblis menyerang seorang Kristen. Dan biasanya semua itu tidak terlihat secara kasat mata. Bisa saja samar-samar. Kenapa? Karena Rasul Paulus mengatakan bahwa peperangan kita adalah melawan penguasa-penguasa angkasa, penguasa di udara. Peperangan yang kita hadapi bukanlah melawan darah dan daging yang kelihatan, tetapi melawan kuasa si jahat yang tidak terlihat oleh mata jasmani kita. Bapak Ibu Saudara, dalam firman Tuhan hari ini, Rasul Paulus menyebutkan bahwa kuasa iblis yang terus mencoba menyerang kita adalah kuasa yang tidak terlihat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah kita menghadapi peperangan rohani melawan kuasa iblis? Ada dua cara untuk memenangkan peperangan rohani. Yang pertama, kita harus kuat di dalam Tuhan. Dengan kita mengenal Tuhan dan kuat di dalam Tuhan, kita akan bisa mengenali iblis dengan segala strateginya. Seorang ahli perang mengatakan, untuk memenangkan pertempuran melawan musuh, kenalilah musuh. Kita perlu waspada dan peka dengan mengandalkan kuasa Roh Kudus untuk mengenali musuh kita, iblis, dengan segala strateginya. Kita tidak boleh terjebak dengan tipu dayanya. Kita jangan terjebak oleh pengaruhnya yang terlihat baik-baik, tetapi tujuannya untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Cara kedua yang tidak bisa lepas dari cara yang pertama adalah mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Itulah yang kita renungkan dalam firman Tuhan hari ini, terutama ayat 11-20. Bapak Ibu Saudara, hal krusial apakah yang harus dipersiapkan seseorang atau suatu bangsa ketika menghadapi perang? Pasti senjata. Sudah menjadi hal yang lumrah bagi pasukan perang untuk mempersiapkan senjata saat hendak bertarung melawan musuhnya. Senjata adalah salah satu faktor penting untuk mempertahankan diri saat musuh datang menyerang. Kesiapan terbaik dalam peperangan rohani adalah diperlengkapi dengan perlengkapan senjata Allah. Dalam pembacaan kita, senjata Allah itu jelas ada di dalam diri kita sendiri dan tidak terlihat seperti senjata yang dipakai orang dalam berperang pada umumnya. Perlengkapan senjata rohani kita adalah berikat pinggang kebenaran, berbaju jirah keadilan, kaki yang berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Perisai kita adalah iman kepada Tuhan kita.
ketopong keselamatan, dan pedang roh bagi kita adalah firman Tuhan dan doa kita. Seorang penafsir Alkitab mengatakan bahwa ajakan untuk menggunakan keseluruhan perlengkapan senjata Allah dalam Efesus 6 ayat 11-20 ini adalah sebuah bentuk penyampaian urgensi. Artinya sangat penting dan merupakan sebuah keharusan. Kita harus menyadari kebutuhan kita ini. Kita harus menyadari kebutuhan kita akan perlengkapan senjata Allah dan berusaha menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimanakah mengenakannya? Kita mungkin sedang berada dalam situasi atau lingkungan pekerjaan yang korup, yang jahat, dalam situasi sulit mengendalikan amarah, atau mungkin berada dalam lingkungan orang-orang yang sering menguras emosi kita. Untuk itu, hiduplah dengan menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran. Hiduplah seperti Kristus. Dan kita harus mempunyai pengetahuan dalam Injil yang akan menjadi senjata bagi kita. Dalam surat Efesus ini juga ditekankan pentingnya iman kita. Iman itu tadi dikatakan seperti sebuah perisai. Iman bukan sesuatu yang datang begitu saja, tetapi dibangun atas dasar kepercayaan penuh kepada Tuhan. Walaupun kita diintimidasi oleh kondisi yang membuat kita bertanya di mana Allah, mungkin melalui pergumulan hidup kita, tetapi kita harus tetap percaya Allah ada dan selalu bersedia menolong kita. Iman berarti membiarkan Allah menjadi pengemudi kapal kehidupan kita, walaupun ada ombak kencang yang bisa saja menghancurkan kapal yang rapuh. Tapi kita harus percaya pada pertolongan Tuhan. Jemaat Tuhan, dalam peperangan rohani, kita harus mampu melawan musuh dengan menghindari segala perbuatan yang menjauhkan manusia dari kehendak Allah, yang menjauhkan manusia dari Tuhan. Kita harus melawan mereka yang menyalahgunakan kekuasaan. Kita harus hidup dengan firman Tuhan dan berdoa setiap waktu. Bapak Ibu Saudara, keseluruhan perlengkapan senjata Allah dalam firman Tuhan kita hari ini menunjukkan betapa luar biasanya perlengkapan yang disediakan Allah bagi kita. Pertanyaannya, sebagai prajurit Kristus, sudahkah kita menggunakan perlengkapan senjata Allah dalam keseharian kita? Semua perlengkapan senjata Allah menjamin orang Kristen akan menang dalam peperangan rohani jika ia sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan dan menggunakannya. Apapun pergumulan yang kita hadapi, peperangan rohani yang sedang berlangsung dalam hidup kita, percayalah, bersama Tuhan kita pasti menang. Karena Allah tidak membiarkan orang Kristen berperang sendiri. Allah kita adalah Allah yang Immanuel, yang selalu beserta dengan kita. Dan Tuhan sendiri yang berperang untuk kita. Saat iblis berusaha menyerang orang Kristen melalui masalah yang dihadapi, janganlah kalah dengan masalah itu.
Tidak ada manusia yang tanpa masalah. Tapi hadapilah dengan iman yang teguh. Baca dan renungkanlah firman Tuhan setiap saat. Tetaplah berdoa. Dan teruslah menjadi berkat bagi sesama. Tuhan akan menolong kita. Tuhan telah memperlengkapi kita dengan senjata Allah. Kenakanlah setiap saat dan jadilah pemenang. Demikianlah firman Tuhan bagi kita dalam ibadah minggu hari ini. Tetap sehat, penuh sukacita dan semangat. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kita semua. Salam.